Hai, jumpa lagi sama Bima. Kali ini aku mau cerita tentang lanjutan dari film lanjutan dari film India kemarin yang aku tonton, yang menceritakan tentang musuhan itu. Jadi hal yang menarik dari musuhan dan sedikit kucing-kucingan antara aku sama seseorang yang spesial itu akhirnya berujungnya pada perdamaian. Dan seperti halnya dari numerologi ya. Nah, sekarang aku sedikit singgung dari numerologi ya, tarot juga iya. Jadi kayak dari angka 5. Angka 5 itu bicara tentang kekacauan, tentang perselisihan, berantem, bertengkar, dan tidak tidak akur lah yang pastinya. Nah, dari angka 5 lalu biasanya menuju ke angka 6. Angka 6 ini bicaranya tentang sesuatu yang problem solving, equilibrium atau balancing. Jadi kondisinya kembali tercipta kayak rapih lagi, terus bersatu lagi, union kembali gitu lah, bersatu. Dan dari berantemnya waktu itu aku sama seseorang yang spesial ini, akhirnya ya memang kami lebih akrab, lebih akur, lebih mesra, dan ya lebih intim aja ya, kalau lebih nyaman gitu komunikasinya karena peristiwa yang tidak enak tersebut. Jadi aku mau ngasih message hari ini, sesuatu hal yang sifatnya ya bentrokan ataupun pertengkaran, memang selalu ada dua peluang, ada dua potensi. Potensi yang pertama itu potensi semakin kehilangan, ya semakin hancur, lebur, dan ambruk. Jadi fondasi, jadi ibaratnya misalkan kalian nih, misalkan ya akulah sama si orang yang spesial ini saling egois, saling mengutamakan kepentingan diri sendiri, nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau negor duluan, nggak ada yang mau nyapa. Setelah berantem, dan ataupun kalau misalkan kayak semakin berantemnya, tengkarnya luar biasa hebat, itu mengarah kepada resolusi, mengarah kepada hasil yang biasanya ya aku istilahkan ya resolusi. Resolusi itu bisa berdamai, bisa juga yang namanya ya pisah gitu, semakin bercerai atau semakin ya selesai hubungannya. Jadi mudah-mudahan ya apa yang aku sampaikan ini masih ada korelasinya sama numerologi dari angka 5 menuju numerologi angka 6. Karena yang nomor 6 yang aku pahami untuk saat ini adalah ya fixing problem, resolusi, resolve the problem, dan kembalinya akur. Ya sama halnya kayak misalkan kita lihat ya dari numerologi 6. Nah, kalau yang Six of Swords itu memang digambarkan seorang ibu-ibu dan anak kecil yang di perahu. Dia sedang pergi menjauhi, ibaratnya ya bisa dikatakan menjauhi dari tempat sebelumnya yang dia tinggali, dia diami gitu. Jadi dia mencari tempat baru, kondisi baru, cari pengharapan baru, atau bisa dikatakan kayak ya kabur dari masalah. Jadi angka 6 ini ngomongin tentang menyelesaikan masalah dengan berbagai macam gaya. Jadi kayak yang Six of Swords ya gayanya ya kabur, ya pisah, ya melepaskan diri dari belenggu pertengkaran ataupun ya masalah yang nggak enak tersebut. Nah, sedangkan kalau yang Six of Cups itu kan kelihatan lah gitu. Jadi kayak mengenang masa-masa indah ataupun ada kenikmatan ataupun kenyamanan, enjoy the moment dengan mengulang atau dengan flashback masa lalu yang membuat ya jadi seru lagi. Jadi kamu ingat nggak sih kenangan-kenangan kita masa lalu? Jadi kayak ada menyatukan kembali memori-memori yang pernah ada, dan akhirnya terciptalah kembali kondisi yang sangat nyaman, yang
di sana ada keramah tamahan, di sana ada kelembutan, di sana ada ya kenyamanan batin gitu lah ya. Kalau misalkan di Six of Wands di sini nih asik kita ngeliatnya. Six of Wands itu kita bisa ngelihat ada semacam leader ataupun ketua ataupun komandan yang punya beberapa pasukan ataupun beberapa prajurit yang di bagian belakangnya itu. Nah, di situ kita ditampakkan bahwa setelah pertempuran yang hebat yang dialami di Five of Wands atau bentrokan ataupun pertengkaran, berantem, itu mereka mengalami ada salah satu yang menang ataupun bisa dikatakan akan tercipta kondisi di mana problem solve dengan memunculkan satu pemenang atau memunculkan ya di kata kunci Six of Wands memang victory, terus juga bisa juga leadership ataupun jadi tapi lebih banyak dengan kata-kata victory. Jadi setelah keributan, perang, tempur, berantem, ya adanya kemenangan. Ya kemenangan ini kita bisa pecah lagi, kita bisa jabarkan lagi. Ada yang istilahnya win-win solution. Jadi sama-sama enak ya, sama-sama menang karena apa yang jadi kendala ataupun jadi faktor permusuhan itu sudah terselesaikan dan akhirnya sama-sama menang, sama-sama nyaman. Ataupun ya ada yang win-lose gitu. Memang ada lagi yang namanya lose-lose ataupun lose-win, tapi kali ini aku nggak bahas karena aku juga kurang begitu memahami. Yang pasti di bagian win-lose ya kita bisa tahu ada yang menang dan ada juga yang merasa kalah. Dan kalau yang di Six of Pentacles, di sini yang aku bilang tadi adanya equilibrium, adanya fairness, adanya kesejajaran ataupun bukan kesejajaran ya, maksudnya orang tetap berlaku adil dan tetap berlaku baik kepada orang yang bisa jadi stratanya di bawah kamu. Nah, tapi kalau misalkan dari obrolanku yang pertengkaran itu ya bisa jadi tercipta kembali bagaimana kamu mengatasi permasalahan atau problem yang tadi secara adil, secara bijak. Ya kita bisa lihat dari gambar Six of Pentacle di mana ada pria yang memegang timbangan. Di sana ada kelihatan keadilan, bagaimana dia harus bersikap dan bagaimana dia membagikan pengaruhnya atau memberikan uangnya, memberikan materinya, memberikan ilmunya atau menyelesaikan masalahnya dengan adil dan tidak memihak satu ataupun yang memihak pada satu golongan ataupun yang ya begitu deh. Ya udah sih kalau misalkan yang untuk saat ini yang aku mau share ya hasil dari film India kemarin itu ya mengingatkan aku dengan orang spesial yang aku punya, lalu kita musuhan dan setelah kita mengalami musuhan itu ya kita mengalami hal yang resolusi ataupun ya problem solvingnya ya seperti itu. Ya gitu, ya udah gitu aja sih yang aku lagi pengen share. Ya semoga ini bisa buat inspirasi buat kamu dan ini juga salah satu untuk aku melatih bicara aku ngobrol sama kamera. Terima kasih dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.